positif kasus COVID-19 yang telah terkonfirmasi di Indonesia masih terus mengalami pertambahan setiap harinya. Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional juga memberikan turut andil dalam langkah dan upaya-upaya untuk penurunan penyebaran angka virus COVID-19 di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan memberikan pembatasan jumlah kuota pemohon setiap harinya. Selain itu, juga dengan memberikan pembatasan pada jam pelayanan di kantor pertanahan mulai dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang dengan tetap menerapkan physical distancing di dalam ruang tunggu. Disediakan pula tempat duduk sebagai antrian masuk untuk ke ruang tunggu karena terdapat pembatasan kuota di dalam ruang tunggu yaitu 10-15 orang. Sisanya akan diberikan tempat duduk di luar untuk antrian masuk ke ruang tunggu. Dalam melakukan pelayanan juga disediakan bilik-bilik penyekat antara petugas pelayanan dengan pemohon. Dengan mengingat protokol kesehatan, petugas pelayanan juga menggunakan masker dan menjaga jarak. Penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti mencuci tangan, memakai masker, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak. Penerapan protokol kesehatan ini wajib dilakukan baik oleh pemohon maupun petugas, di mana sebelum masuk ke dalam kantor diharuskan untuk mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Setelah itu melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, dan pastinya baik petugas maupun pemohon diwajibkan untuk selalu menggunakan masker. Pada saat di dalam ruangan juga pemohon harus saling menjaga jarak baik antara pemohon maupun dengan petugas. Dengan penerapan protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat meminimalisir penularan virus COVID-19 di lingkungan kantor pertanahan, namun juga tetap dapat melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah, terkait layanan pertanahan, selama masa pandemi, layanan pertanahan dilakukan secara online, termasuk pengiriman surat yang dianjurkan untuk dikirimkan melalui email. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, layanan pertanahan dilakukan dengan cara pemohon datang langsung ke loket pertanahan. Begitu juga dengan surat. Biasanya pihak luar mengirimkan surat ke instansi dengan mengantar berkas fisik surat langsung ke kantor atau menggunakan jasa pengiriman. Namun, setelah terjadi pandemi COVID-19, pihak kantor pertanahan menyelenggarakan layanan pertanahan dengan metode online. Beberapa layanan dilakukan dengan cara elektronik atau menggunakan aplikasi layanan loket online. Untuk layanan yang belum tersedia di aplikasi, di mana berkas permohonannya bersifat segera, maka berkas tersebut dikirimkan dalam map plastik tertutup dan file hasil scan tersebut dikirim ke email layanan kantor. Terkait layanan pertanahan yang mengharuskan dilaksanakan di lapangan dan berinteraksi dengan pemohon, layanan tersebut dapat ditiadakan atau dibatasi. Terkait pengiriman surat, pihak kantor menganjurkan apabila ingin mengirimkan surat ke kantor, surat dapat dikirim melalui surat elektronik atau electronic mail atau yang biasa kita sebut dengan email. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya kontak fisik secara langsung. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, instansi juga membentuk satuan tugas atau Satgas COVID-19. Pada era COVID-19, terdapat surat edaran yang mengatur penyesuaian sistem kerja dan fleksibilitas tempat kerja. Melalui surat keputusan, dibentuk satuan tugas atau Satgas COVID yang bertugas untuk memberikan edukasi kepada para pegawai kantor tentang pemantauan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Selain itu, juga memastikan seluruh protokol kesehatan telah dilakukan dengan baik dan melapor apabila terdapat pihak yang terpapar virus COVID-19. Satgas COVID ini diharapkan dapat sigap dan tanggap atas situasi darurat selama pandemi COVID-19. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pasca Yirmiana, Unit
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hai teman-teman semua, sudah pada tahu belum tentang vaksin COVID-19? Yuk kenalan lebih dekat dengan vaksin COVID-19 agar kita tahu manfaatnya. Yang pertama kita harus tahu dulu, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan, seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Selanjutnya, kira-kira apa sih vaksin COVID-19 itu? Kita cek di slide selanjutnya. Vaksin COVID-19 adalah produk biologis yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan secara spesifik aktif terhadap penyakit tertentu. Bagaimana cara kerja vaksin? Vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh atau sistem imun secara spesifik terhadap virus tertentu. Ya, contohnya seperti virus COVID-19. Apakah vaksin COVID-19 aman? Sebelum menerima persetujuan dari WHO dan Badan Regulasi Nasional, COVID-19 harus menjalani pengujian yang ketat untuk membuktikan bahwa vaksin tersebut memenuhi tolak ukur yang sesuai dengan standar internasional. Apa sih manfaat vaksin COVID-19? Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, dan yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Apakah terdapat efek samping vaksin COVID-19? Efek samping yang timbul dapat beragam, secara umum seperti demam, nyeri otot, serta ruam pada bekas suntik dan akan pulih dalam beberapa hari. Setelah divaksin, apakah tetap menerapkan protokol kesehatan? Tentu, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ingat ya teman-teman, lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 karena kita harus tetap sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai sikap bela negara yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai sikap perilaku bela negara di era pandemi COVID-19 ini, yang pertama, mematuhi semua anjuran pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Sebagai upaya pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di lingkungan Kementerian ATR BPN, perlu adanya komitmen bersama dalam menerapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua orang dengan disiplin. Penerapan protokol kesehatan tersebut wajib dipatuhi, diantaranya dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kuncinya adalah disiplin. Disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan sesuai standar operasional prosedur atau SOP pencegahan COVID-19. Selain itu, dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, kita dapat membantu para petugas medis agar pasien COVID-19 tidak bertambah dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Semua kontribusi yang dijalankan oleh setiap ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN dalam pencegahan COVID-19 ini merupakan peran dalam perwujudan sikap perilaku bela negara. Sikap bela negara yang kedua adalah mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak ikut mudik sebagai upaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Larangan mudik Idul Fitri 2021 di era pandemi COVID-19 diterapkan pemerintah demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Larangan mudik ini diterapkan untuk mencegah lonjakan kasus positif dan kematian akibat COVID-19. Sebagai ASN yang baik dan berintegritas, dengan mematuhi larangan mudik Idul Fitri 2021, ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN telah berkontribusi dalam mewujudkan sikap perilaku bela negara. Yuk jadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru di era new normal ini. Mari bersama-sama selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, dan selamatkan bangsa kita.